Ya, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang cadence. Ya. Istilah cadence ini sebenarnya kalau mereka yang sudah biasa melakukan performance, ya, itu ada juga yang disebut dengan cadenza. Ya. Cadenza itu semacam kayak bagian improvisasi. Ya. Jadi biasanya di bagian terakhir atau di akhir bagian pertama, di dalam komposisi yang disebut dengan concerto. Jadi seorang solis diiringi dengan orkestra. Biasanya ada bagian tertentu si solis itu diberikan kesempatan untuk melakukan improvisasi ya, secara tidak dipersiapkan secara langsung. Ya. Namun di zaman sekarang kebanyakan mereka sudah tidak melakukan improvisasi lagi, tetapi melakukan membaca hasil improvisasi yang ditulis ya dari pemain-pemain yang terdahulu ya. Nah, cuman dalam konteks ini kita tidak membicarakan tentang cadence yang dimaksud itu, tetapi cadence dalam konteks pembentukan sebuah kalimat ya atau sebuah frase. Jadi kalau dilihat dari definisinya, cadence adalah suatu titik peristirahatan yang menandai berakhirnya suatu frase atau seksi. Jadi cadence itu seperti punktuasi ya di dalam bahasa ya. Nah, cuman di dalam musik ini mencapai efeknya dengan menggunakan sederetan akor-akor tertentu pada lokasi tertentu dalam sebuah struktur. Dan sering diasosiasikan dengan sebuah paus atau sebuah nada panjang ya, yang diakhiri oleh cadence. Kemudian dari mana asal kata cadence ini? Nah, ini diambil dari bahasa Latin yaitu cadere, yang berarti dalam bahasa Inggris to fall, ya, jatuh. Ini berkaitan dengan perasaan caesura ya di dalam bahasa Latin yang artinya istirahat. Implisit di dalam bunyi sebuah nada rendah yang langsung diikuti oleh nada yang tinggi. Itu dari asal katanya. Ini roti bakar yang di bawahnya. Kemudian untuk memahami cadence ini, kita perlu memahami beberapa asumsi aktualisasi cadence di dalam musik tonal. Ya. Jadi yang pertama adalah kelompok cadence berisi sebuah formula yang secara esensial melibatkan dua, kadang-kadang tiga akor-akor, ya, misalnya dari akor dominan ke tonik, atau dari tonik kemudian tonik dengan pembalikan kedua, kemudian masuk ke dominan, baru masuk lagi ke tonik. Ya. Jadi ini satu asumsi tentang istilah ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah kelompok cadence, nah ini berarti yang dimaksud adalah formula ya. Jadi formula rangkaian akor-akor. Kemudian yang kedua adalah ada satu istilah yang disebut dengan akor cadence. Ya. Akor cadence yang dimaksud adalah akor di akhir setiap frase atau akor final ya pada kelompok cadence. Jadi ada beberapa cadence yang terakhir itu disebut dengan akor cadence. Nah, akor cadence ini bisa berupa trisuara konsonan atau kadang-kadang akor dominan 7 ya. Kemudian akor final pada sebuah komposisi bervariasi. Nah, ini asumsi yang ketiga ya. Jadi apakah menggunakan nuansa mayor atau minor? Jadi bisa juga misalnya sebuah komposisi dalam minor ya. Cadence di dalam akor finalnya itu mayor. Itu bisa terjadi ya. Dan jika terjadi itu namanya ada suatu istilah yang disebut dengan tierce de Picardie atau Picardie third, ya, terz Picardie. Jadi komposisinya minor, tetapi nada terakhirnya mayor. Kemudian dari asumsi yang keempat adalah tentang fungsi dari cadence. Ya. Jadi ada dua rangkap fungsi cadence ya, secara umum, yaitu mengakhiri sebuah frase atau mengawali sesuatu yang lain. Ya. Maksudnya mengantarkan kepada sesuatu yang lain. Kalau mengakhiri berarti kan langsung berhenti. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis cadence ya, berdasarkan asumsi di atas. Ya. Jadi cadence yang normatif atau secara teori hanya ada 4 ya. Yang lainnya adalah turunan dari keempatnya ini, variasi-variasi atau beberapa penyimpangan ya. Jadi yang pertama adalah cadence autentik. Nah, ini cadence autentik adalah pergerakan dari dominan ke tonika.
Nah, dalam tipe ini formula dominan atau angka 5 Romawi ini merepresentasikan setiap formasi dominan. Jadi misalnya alternatif dari dominan itu bisa misalnya di sini 7 ini kan akord leading ya. Nah, ini biasanya merupakan jenis akordnya diminis ya, diminis 7. Ini juga merepresentasikan G7 ya. Kemudian ada akor-akor lain yang serupa dengan ini. Nah, authentic cadence ini ada 2 macam. Jadi yang pertama adalah authentic yang sempurna, dan yang kedua adalah authentic yang tidak sempurna. Apa yang membedakan antara sempurna dan tidak sempurna? Kalau yang sempurna, kedua sisi luar akor tonik, yaitu di suara bass maupun di suara yang sopran, suara tertinggi, adalah nada akar, ya, root, ya, nada akar. Misalnya kalau kita lihat dari suara kan do mi sol, nah do-nya itu adalah sebagai akarnya. Kan bisa juga mi sol do, ya. Kalau mi sol do berarti nada tertinggi dia akar, ya itu yang dimaksud. Ya. Jadi kalau autentik di bassnya do, di atasnya juga do, gitu. Kemudian autentik yang tidak sempurna, nah berarti nada-nada luar itu bukan nada akar, tetapi bisa terts atau quint, ya. Apakah di sini dia dikatakan nada teratas, ya. Nah, kemudian kadens yang kedua disebut dengan kadens plagal. Ini pergerakan dari akor subdominan ke dominan, ya. Akor dominan ke tonika maksudnya. Kemudian yang ketiga disebut dengan kadens deceptif atau kadens tipuan atau kadens yang menjebak ya. Dari dominan ke 6. Kenapa di sini disebut dengan deceptif ya atau menjebak atau mungkin tipuan ya? Karena dominan itu dia secara alami pergerakannya ke tonika ya, tetapi dia tidak ke tonika tetapi kepada akor submedian ya, median bawah. Nah, kenapa disebut dengan submedian? Karena kalau dari tonika, kalau turun itu kan nanti masuknya ke nada ke-6 ya, do, si, la. Nah, itu yang didasarkan atas nada la tersebut itu dia sebagai submedian, median bawah dari tonika. Tapi ini pengertiannya dalam urutan dari tonika sampai ke tonika di atasnya ya. Berarti akord yang berurutan. Atau bisa juga dari dominan ke harmoni lain yang tidak terduga ya, tidak terduga selain dari submedian ini. Dan yang terakhir adalah disebut dengan kadens tengah. Nah, disebut dengan kadens tengah adalah setiap pergerakan yang menuju akor 5. Kemudian varian kadens. Tadi kan yang disebut adalah kadens yang sifatnya normatif ya, ada 4 ya. Tetapi sebenarnya kadens itu ada banyak ya, yang dikembangkan atau di dalam fenomenanya ya. Seperti ada shifted cadence, delayed cadence, kemudian elided cadence, extended cadence, implied cadence, dan evaded cadence. Kemudian di abad ke-20, cadence itu tidak lagi didasarkan atas tonika dominan ya, tetapi ada berbagai kemungkinan ya, misalnya modified final tonic ya. Jadi mungkin dia masih menggunakan tonik ya di bawahnya misalnya dominan terus tonik, tetapi toniknya ini dimodifikasi ya, jadi chordnya tidak persis seperti trisuara tonik ya. Kemudian the modified or substitute dominant in the penultimate chord ya. Terus the use of a consonant or relatively consonant cadence chord. Ya, penggunaan cadence konsonan atau yang relatively konsonan ya. Jadi berarti dia kalau relatif berarti akord lain ya dari tonika tersebut. Kemudian model cadence. Nah, model cadence. Padahal kalau kita lihat sampai abad ke-20 musik itu kan menggunakan sistem tonal ya. Nah, di abad pertengahan menggunakan sistem modal. Jadi bukan tonal. Nah, ini justru di abad ke-20 kita kembali ada ya modal cadence. Ini juga terdengar aneh dari kita yang biasa tenggelam dalam suasana tonal ya. Kemudian cadence in fourth chord atau di dalam musik kuartal ya. Jadi akord yang menggunakan dimensi-dimensi interval 4 ya. Seperti di musik rock itu kan
banyak ya di dalam bassnya memainkan pergeseran-pergeseran interval 4. Kemudian the use of the escape chord ya, menggunakan akord yang tersembunyi atau unresolved dissonance, jadi disonan yang tidak terselesaikan as a final chord. Jadi misalnya kalau misalnya kadens setengah kan dia masuknya ke dominan ya. Nah, dominan kan dia sebenarnya menuntut penyelesaian gitu. Tetapi ini tidak diselesaikan, justru itu akor akhirnya. Jadi tidak normatif lagi. Atau mungkin seperti akor-akor augmented ya, augmented itu akor mayor yang nada kelimanya dinaikkan setengah. Itu menjadi tanggung ya, seperti menuntut penyelesaian. Kalau misalnya diminish, ya diminish itu artinya menyempit ya, chord-chord diminish. Ini juga menimbulkan satu kegelisahan ya, keinginan untuk bermodulasi terus ya. Ini bisa dijadikan satu cadence ya. Terus yang ada juga di sini the cadence in atonal tone row music ya. Jadi tone row music berarti musik 12 nada. Nah ini semakin tidak lagi mengacu kepada sistem tonal sehingga bentuknya menjadi aneh dari perspektif tonal ya. Terus ada juga di abad ke-20 itu bitonal cadence. Nah, kalau bitonal itu dia mengkombinasikan ya satu rangkaian akord, tapi dia sebenarnya kombinasi ya, di antara misalnya E mayor dan A minor ya, itu berjalan bersama-sama ya, membentuk sebuah cadence. Itu bitonal. Kemudian ada evasions of the cadence, dan yang terakhir adalah rhythmic or percussive cadence. Kalau percussive cadence kan tidak ada nadanya, jadi nadanya cuma satu saja, tapi dia permainan ritmik ya, itu dianggap sebagai suatu cadence. Nah itulah yang keunikan di abad ke-20. Tapi paling tidak kita harus mengalami atau memahami normanya atau teorinya ya, bahwa cadence itu ada 4 dan itu yang harus dihafalkan itu. Sehingga kalau kita mengidentifikasi cadence yang lain, nah kita bisa mengacu ke sana. Misalnya ada bentuk cadence yang aneh, berarti dia bukan cadence yang normatif. Berarti kita cari kemungkinannya di sini ya, apakah varian-varian yang lain atau dia jenis cadence abad ke-20. Ya, saya kira ini tentang cadence.